Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku Sri Wahyuni or Ayu. Gimana nih kabar kalian? Sehat dong, insya Allah ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Baik teman-teman, baik lagi setelah sekian lama aku nggak upload YouTube. Aku juga nggak upload YouTube baru sekali doang. Dan kali ini aku bikin video ini sebagai ajang pemberitahuan sedikit informasi pembelajaran yang aku miliki dan juga sebagai penunjang untuk tugas ujian tengah semester aku. Aku kenalin lagi nih. Buat kalian yang belum kenal sama aku, kenalin nama aku tuh Sri Wahyuni. Tapi kebanyakan orang manggil aku Ayu. Aku adalah mahasiswa semester 1 Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah. Insya Allah nih jadi guru bahasa Indonesia nih, amin aja dulu ya. Baik nih teman-teman, daripada panjang-panjang kita langsung aja kalian masuk ke topik kita hari ini, yaitu judulnya itu membaca nyaring. Nah, membaca nyaring nih teman-teman. Teman-teman pasti semuanya penasaran ya, membaca nyaring. Membaca nyaring itu apa sih? Apakah membaca dengan suara yang keras atau membaca dengan suara yang lantang atau gimana sih membaca nyaring itu? Nah, gini nih teman-teman, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi apa yang tertulis dengan melisankannya atau hanya dalam hati. Sedangkan nyaring menurut KBBI adalah keras, tinggi, dan terang tentang suara, bunyi, atau lantang. Nah, jadi dapat kita simpulkan menurut KBBI, membaca nyaringnya itu kegiatan melihat serta memahami isi pada bacaan dengan nada keras, tinggi, dan lantang. Nah, berarti betul tuh yang tadi teman-teman ya. Membaca nyaring itu yaitu dengan kita membaca, memahami sebuah teks atau sebuah kalimat dengan melantangkan suara kita atau meninggikan suara kita. Tetapi secara umum, pengertian dari membaca nyaring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan keterampilan membaca dan memahami isi bacaan yang rumit dan kompleks dengan ucapan intonasi dan perasaan. Itu tadi teman-teman pengertian dari membaca nyaring. Lalu apa sih manfaat dari membaca nyaring ini? Atau ada nggak ya gunanya buat kita dengan membaca nyaring ini? Nih teman-teman, aku kasih tahu 3 manfaat membaca nyaring itu. Yang pertama yaitu mampu memberikan seseorang informasi yang baru. Atau terlebih tepatnya sebagai aku yang calon guru insya Allah dapat memberikan informasi kepada siswa aku tuh dengan informasi yang baru itu dengan suara yang nyaring. Yang kedua, membuat siswa untuk memperbanyak kosakata. Dengan kita memperbanyak kosakata siswa, maka dia juga akan memperbanyak kosakatanya sendiri. Yang ketiga, melatih daya imajinasi siswa melalui simakan dari hasil yang membaca nyaring. Nah kan ketika kita menjelaskan suatu materi kepada siswa, maka kita akan menjelaskan dengan suara yang nyaring tuh teman-teman. Nah, dengan hal itu, dengan hal membaca nyaring itu, maka siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep pembelajaran yang sedang kita terangkan. Nah, begitu teman-teman. Manfaatnya. Terus tujuan membaca nyaring itu apa sih yuk gitu kan? Nah, menurut Nur Hadi, membaca nyaring memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, membaca untuk tujuan studi. Ya iyalah kan, membaca kita sebagai untuk pelajaran gitu, sebagai untuk studi ilmiah. Yang kedua, membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan atau sering kita sebut dengan topik utama, ide pokok atau sejenisnya. Selanjutnya, membaca untuk menikmati karya sastra seperti novel, cerpen, puisi. Itu kan kayak apalagi kalau pakai baca-baca puisi gitu ya teman-teman, baca nyaring. Oh bulan, aduh masya Allah gitu kan. Selanjutnya, membaca untuk mengisi waktu luang dilakukan untuk mencari informasi dalam surat kabar seperti koran, majalah, begitu teman-teman. Dan yang terakhir, menurut Nur Hadi tadi, tujuan dari membaca nyaringnya itu membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah dalam kamus. Nah, seperti teman-teman tadi nih, mencari pengertian dari membaca nyaring di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu juga sama seperti merupakan salah satu tujuan dari membaca nyaring. Nah, dari 5 tujuan baca nyaring tadi bisa kita simpulkan nih teman-teman, bahwa saat seseorang ingin membaca perlulah orang tersebut untuk merumuskan tujuan membaca terlebih dahulu, sehingga apa yang dia baca itu nanti jelas gitu loh. Misalnya kalau misalnya dia mau mencari pengertian dari suatu tentang objek ilmiah, berarti tujuannya untuk mencari pengetahuan. Atau dengan untuk membaca, kalau dia mencari sesuatu dalam novel, berarti dia ingin membaca karya seseorang, begitu ya teman-teman. Jadi kayak mana sih cara kita melakukan keterampilan membaca nyaring itu teman-teman? Nah, kayak aku nih sekarang kan aku lagi buat video nih teman-teman. Itu namanya aku juga lagi membaca nyaring. Dan pendengarnya siapa? Pendengarnya teman-teman semua yang nonton video ini gitu kan. Nah, jadi menurut Anggra ini,
Membaca nyaring itu dapat diukur berdasarkan 8 indikator, teman-teman. Yang pertama, membaca dengan suara nyaring yang dapat didengar oleh seluruh anggota kelas. Yang kedua, membaca lancar dan tidak terbata-bata. Yang ketiga, membaca dengan pelafalan yang jelas. Yang keempat, membaca dengan intonasi lagu atau irama seperti gimana sih gitu kan. Kayak ada tanda tanyanya jelas gitu loh. Yang kelima, membaca sesuai tanda baca seperti titik, koma, tanda seru ataupun tanda tanya, sama untuk menentukan irama tadi juga, teman-teman. Yang keenam, membaca dengan sikap yang baik. Yang tujuh, membaca dengan penuh perasaan ataupun ekspresi seperti aku nih ya. Walaupun gak banyak ekspresi yang aku berikan, tapi alhamdulillah adalah sedikit ekspresi ya teman-teman semua. Dan yang terakhir itu memahami isi bacaan. Gimana kalau kita udah membaca nyaring, kita memberikan materi kepada semua orang, tetapi kita sendiri tidak paham akan apa yang kita baca, itu kan jadinya gimana gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau meningkatkan cara membaca nyaring teman-teman harus terlebih dulu memperbanyak kosakata teman-teman gitu loh kan. Dan lebih banyak memperbanyak baca-baca buku, gimana sih caranya gitu. Dan juga teman-teman harus memahami isi pokok bacaan yang mau teman-teman sampaikan itu apa. Apakah tentang pengumuman, atau tentang novel, atau apapun itu, teman-teman harus terlebih dahulu mendalami apa makna tersirat dalam membaca tersebut. Langsung nih ke materi yang terakhir dari aku tentang membaca nyaring ini, yaitu jenis-jenis membaca nyaring. Membaca nyaring juga punya jenis-jenis dong teman-teman, masa ya cuma makanan aja yang punya jenisnya ya kan. Jadi membaca nyaring itu punya 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama itu ada namanya reading aloud, yaitu merupakan kegiatan membaca dengan cara guru menjadi pembaca sedangkan siswa hanya mendengarkan. Ini biasanya sering terjadi di awal pembelajaran teman-teman, kan ketika kita baru mengenal masuk subtopik yang baru seperti aku kan. Kita mempelajari tentang membaca nyaring yang anak-anak. Nah, itu akan lebih banyak guru yang menjelaskan dulu daripada siswa paling hanya sekedar bertanya. Yang kedua itu shared reading, yaitu kegiatan ini dilakukan dengan cara guru dan siswa bersama-sama memegang buku yang sama. Nah, berarti kayak apa sih namanya, berurutan gitulah teman-teman. Saya guru memulai, nanti siswa ini melanjutkan, siswa ini melanjutkan, terus guru lagi, siswa melanjutkan gitu teman-teman. Dan yang terakhir itu guided reading, merupakan kegiatan membaca yang menjadikan guru tuh sebagai pembimbing atau pembinanya gitu teman-teman. Sedangkan siswa yang membaca, guru itu hanya sebagai pengamat gitulah teman-teman untuk membantu itu. Sering terjadi ketika kegiatan diskusi kelompok. Nah ya, ketika ada kegiatan diskusi kelompok, maka guru akan berperan sebagai pembimbing. Dia akan menyimak bagaimana jalannya diskusi, sedangkan siswa-siswi yang lain akan menjelaskan materi sesuai dengan subtopik yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi beberapa materi-materi singkat tentang membaca nyaring. Jika teman-teman ingin mengetahui lagi lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung aja buka di website Google tentang membaca nyaring, apa aja sih membaca nyaring, contoh-contohnya atau gimana pun itu ya teman-teman. Udah selesai nih teman-teman tentang pembahasan topik membaca nyaring. Tadi kita udah bahas pengertian, manfaat, tujuan, jenis, terus juga cara kita melakukan membaca menyaring. Jadi mungkin untuk video kali ini aku akhiri dulu teman-teman. Maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan ya, karena pemula ya teman-teman ya. Semoga kita bisa saling menolong. Jika ada mungkin sesuatu yang kurang, teman-teman bisa komen kok, bisa langsung bikin di komentar video ini gitu loh kan. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan juga jangan lupa like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, mana tahu nanti aku bakal bikin sebuah video lagi tentang keseharian aku seperti itu teman-teman ya. Baiklah, aku Ayu, aku mundur diri dari kalian semua. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang selalu meluangkan waktu. Semoga dengan menonton video ini wawasan kalian menjadi bertambah, dan juga seperti aku juga menjadi bertambah wawasannya. Aku sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.